على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita pelajari maknanya dan konsekuensi mengimaninya. Apa 3 nama tersebut? Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis terkait dengan buah manis mengimani nama-nama yang mulia ini. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 149. Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayil hafizahullahu ta'ala, min atharil imani bihadhihi al-asma'il karimah, awalan tauhidullahi azza wa jalla wa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu bil hubbi wal khawfi wal raja'. لأن هذه العبادة لا يستحقها إلا الملك الحق فاطر السماوات والأرض المالك لهما المتصرف فيهما، فكيف تصرف العبادة لغيره ممن لا يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض. نعم. من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة, di antara buah yang akan kita petik manakala kita mengimani nama-nama Allah yang mulia ini, awalan, yang pertama, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Apa buah yang pertama? Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini buah yang pertama. Kata penulis, awalan, buah yang pertama, tauhidullah azza wa jalla wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah bil hubbi wal khawfi wal raja'i. Lianna hadhihi al ibadata la yastahiqquha illa al malikul haqq. Ketika kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla adalah sang penguasa mutlak alam semesta, maka konsekuensi dari keimanan tersebut kita hanya akan menyembah sang penguasa mutlak tersebut. Kenapa demikian? Karena hanya Dia yang layak untuk disembah. Kemudian kata beliau, al-mutasarrifu fihima, fa kaifa tusrafu al-ibadatu
li ghairihi mimman la yamliku syai'an fis samawati wala fil ardh. Alangkah anehnya ketika ibadah itu dipersembahkan kepada sosok yang tidak punya apa-apa. Siapa? Allah subhanahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Secara logika enggak masuk akal. Minta pertolongan kepada yang enggak bisa nolong. Aneh atau tidak? Aneh. Ada enggak manusia yang aneh seperti itu? Banyak. Minta tolong kepada yang tidak bisa nolong. Minta sesuatu kepada yang tidak punya sesuatu tersebut. Itu kan aneh. Muspro. Kenapa muspro? Percuma. Malah kadang-kadang ada orang minta sesuatu kepada yang lebih lemah dari dia. Kita makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Kok ada makhluk hidup minta kepada benda mati? Wonten? Kadang. Ngasih pada nyimpen apa? Keris. Ustadz, kerisnya cuma buat koleksi tok. Ya terserah sih, kalau hanya buat koleksi sih ya boleh-boleh saja. Karena dia menyukai apanya? Seninya. Tapi yang kita permasalahkan adalah orang yang meyakini bahwa keris ini punya nopo? Kekuatan gaib. Bisa ngaji dewek. Lho jenengan malah kawit miyan ngatike. Kawit cilik. Kok bisa-bisanya merasa heran dengan sebuah keris yang bisa berdiri paling cuma beberapa menit saja. Lho jenengan ngatike pirang tahun jajan. Kok ya bisa ada orang yang menyerahkan nasibnya kepada benda mati? Padahal dianya lebih tinggi dibandingkan benda mati tersebut. Karena dia adalah manusia. Dan manusia kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Makhluk yang paling istimewa, kok malah merendahkan martabatnya untuk minta-minta kepada benda mati? Kenapa ada orang seperti itu? Karena dia tidak mengenal dengan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kok bisa-bisanya ada orang-orang yang meninggalkan zat yang maha sempurna terus meminta-minta kepada makhluk yang sangat banyak kekurangannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegur manusia-manusia seperti itu di dalam firman-Nya di surat Fatir ayat 13. Surat apa? Fatir ayat 13. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Sosok-sosok yang disembah selain Allah itu tidak punya walaupun hanya qitmir.
Napa kitmir? Kitmir napa kitmir? Arine kurma. Napa? Arine kurma. Ari sih napa ari? Hah? Selaput tipis. Jadi ketika mbok pada ngerti kurma mbok? Ora kelalen mbok pas Ramadan wingi. Kurma itu bagian paling dalam apa? Biji. Di luar biji ada apa? Kitmir. Di luar kitmir ada dagingnya kurma, buahnya kurma. Jadi kitmir itu adalah bagian antara daging sama biji. Yang itu biasanya dimakan atau tidak? Dibuang. Karena ora mareg. Tidak mengenyangkan. Terus gini aja lah biar ilustrasinya. Salak ngerti salak? Nah, pas jenengan mau dahar salak, setelah kita kupas kulitnya, biasanya ada apanya? Apa jeneng? Lamadan. Oh, nabi ngerti yang jeneng. Lamadan. Oh, asal. Itu loh yang kita apain? Kita buang. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Misal nih saya punya sekilo salak, kemudian saya makan, lamadannya itu terkumpulakan. Terus siapa yang mau angkat tangan? Wonten? Gak ada yang mau. Karena itu hina. Sesuatu yang remeh. Bayangkan, yang disembah selain Allah, kitmir aja gak punya. Kok bisa-bisanya nasib manusia dipertaruhkan, dipersembahkan, digantungkan kepada yang gak punya kitmir. Sesuatu yang remeh. Allah musta'an. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan manusia-manusia yang belum menemukan hidayah tersebut. Ini buah yang pertama. Lanjut. ثانيا الخوف منه سبحانه والرجاء فيه وحده لأنه سبحانه المالك كل شيء والمتصرف في كل شيء وهو القاهر فوق عباده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Yang kedua, berharap dan takut hanya kepada Allah. Apa buah yang kedua? Berharap dan takut hanya kepada Allah. Kenapa kok kita berharap dan takut hanya kepada Allah? Ya karena Allah Al-Malik. Yang menguasai semua alam semesta ini ya Allah. Sehingga ketika kita berharap sesuatu, berharaplah kepada yang mengendalikan alam semesta ini. Ketika kita takut, takutlah kepada yang menguasai secara mutlak langit dan bumi. Yaitu sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad. Kaum apa? Ad. Nabi yang diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Ad. Nabi sinten? Nabi Hud. Nabi sinten? Hud. Ad, nabinya siapa? Hud. Kaum Ad ini mengancam Nabi Hud. Karena jengkel didakwahi. Diajak kebaikan malah apa?
ngancem. Maka begitu diancam oleh kaumnya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 55 sampai 56. Apa kata Nabi Hud alaihi salam? Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ketika mendapatkan ancaman seperti itu dari kaumnya, maka Nabi Hud alaihi salam berkata, silahkan kerahkan semua tipu daya kalian. Malah diapain? Dipersilahkan. Silahkan apapun tipu daya yang kalian rencanakan, kerahkan semuanya. Summa la tundirun, dan enggak usah ditunda. Berarti apa? Kakean baik. Subhanallah. Pertanyaannya, Nabi Hud sepede itu karena mengandalkan kekuatan siapa? Allah. Itu bedanya sama preman. Ngene wani maju kabeh. Nyong sing paling kuat. Nah, nyong. Berarti kan kembalinya kepada kekuatan apa? Sendiri. Padahal manusia itu lemah. Nabi Hud alaihi salam menyampaikan ungkapan tadi bukan karena sok-sokan, bukan karena merasa paling kuat, paling jagoan, bukan. Makanya ayat selanjutnya apa kata beliau? Inni tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa aku berani mengucapkan kalimat tadi? Karena aku bertawakal kepada Allah. Dekengane Allah. Itu dekengane pucat. Dekengane Allah. Yang akan melindungi Allah. Yang akan menjaga Allah. Yang akan memenangkan Allah. Dan uniknya, apa kata Nabi Hud? Nabi Hud jelaskan, inni tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Siapakah Allah? Kata Nabi Hud, Rabbi wa Rabbukum. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Allah itu bukan hanya menguasai aku, tapi juga menguasai kalian. Lalu terus maras apa? Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan semua tipu daya kalian, maka tipu daya itu akan berhenti. Kapan? Saat itu juga. Kata Allah, kalau Allah Azza wa Jalla ingin mencabut nyawa kalian, maka detik ini Allah akan cabut. Kira-kira kita sudah sampai keyakinan seperti itu atau belum? Sampun apa dereng? OTW. On the way. Dalam proses. Nembe ditelepon debt collector bewis gemeter gitu. Kalau debt collector itu makhluknya siapa? Oh. Jadi ketika seseorang itu sudah sampai level keyakinan yang sempurna tentang kekuasaan Allah, maka dia tidak akan gentar menghadapi tipu daya manusia. Karena manusia itu yang memegang kendalinya
Dia adalah siapa? Allah. Saya kasih ilustrasi ya. Kata ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. Nun sewu nggih. Nek dioyok asu, rasa melayu. Tapi dodok dongkrong. Bener. Nek dongkrong. Kalau jongkok terus langsung gitu gimana? Jongkok seakan-akan kayak ngambil apa? Batu. Terus celuk sing duwe. Panggil yang punya. Pak ye. Misalnya asun niki. Maka yang punya pripun? Bleki. Gimana kira-kira? Nurut. Karena anjing itu biasanya nurut sama tuan. Kira-kira ilustrasinya kayak gitu. Ustaz, masalahnya itu anjing liar, Ustaz. Ya minta tolong sama Allah. Ya. Subhanallah. Ada kisah ulama yang dijebloskan ke penjara, dan di penjara itu ada singa yang sudah nggak makan seminggu. Bayangkan. Tapi subhanallah, ulama tadi apa? Santai. Lagi-lagi santainya bukan karena mengandalkan kekuatan pribadi, bukan. Karena dia tahu bahwa singa itu makhluknya Allah. Maka dia pun minta sama Allah supaya dilindungi. Akhirnya apa? Sampai pagi masih butuh segar bugar. Ya wis ngasih aku tak mlebu kandang singa. Loh ya enggak kayak gitu. Ulama tadi kan masuk ke kandang singa karena diapain? Karena dijeblosin, bukan dia golet gara-gara, bukan. Ya. Anaula cekel. Enggak seperti itu maksudnya. Ini menunjukkan ketawakalan kepada siapa? Kepada Allah. Lanjut. Salisan, walamma kana min lawazimil mulki lillahi ta'ala al-hukmu wa tashri' kana lizaman 'ala al-'ibad qabulu hukmillahi ta'ala wa syar'ihi wa rafdu ma siwah fal i'radu 'an at-tahakumi li ghairihi fal hukmu lillahi wahdah. Nah, yang ketiga, buah manis mengimani nama Allah Al-Malik adalah menerima sepenuh hati aturan Allah. Apa yang ketiga? Menerima sepenuh hati aturan Allah. Bedanya sepenuh hati lawannya sepenuh hati apa? Setengah hati. Ya. Beriman setengah hati. Kenapa ada orang seperti itu? Karena keyakinan tentang kesempurnaan aturan Allah di dalam hatinya masih tipis. Berarti supaya kita bisa mencapai level beriman sepenuh hati, maka kita harus
memiliki pemahaman bahwa aturan Allah itu sangat sempurna. Allah ceritakan hal tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 50. Ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Kenapa ada orang-orang masih suka dengan aturan jahiliyah? Jahiliyah itu diambil dari kata apa? Jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Karena dibikin oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Kok mau-maunya mereka menerima aturan jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah aturan yang lebih bagus, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa, yang lebih lengkap, yang lebih baik dibandingkan aturannya siapa? Allah. Lawang ada yang sempurna kok malah ngambil yang dibangun di atas kebodohan yang banyak kekurangannya. Anak pelem mateng warnane menarik, mambune wangi, rasane legi. Kok malah milih pelem bosok wis akeh blatunge si kepriwe? Kira-kira kalau boleh dikasih ilustrasi seperti itu. Dan tentunya hukum Allah itu jauh lebih istimewa dari itu. Kok bisa-bisanya gitu? Ada aturan yang sempurna, yang terbaik, kok malah ngambil aturan yang banyak kekurangannya, yang merugikan manusia. Ya. Aturan Allah Azza wa Jalla itu Allah bikin dengan kesempurnaan ilmunya. Ilmunya siapa? Allah. Allah bikin dengan kesempurnaan kebijaksanaan. Allah bikin dengan kesempurnaan kasih sayang. Sedangkan aturan yang dibikin oleh manusia-manusia jahiliyah itu dibikin dengan ilmunya yang sangat sedikit. Orang-orang yang tidak punya kebijaksanaan dan yang dipikirkan adalah kepentingan pribadinya. Sing penting nguntungaken sapa awake dhewe. Makanya kan aturan manusia sering diapain? Sering diuji ulang. Ternyata begitu diuji ulang, terbukti bahwa aturan ini hanya menguntungkan segelintir orang. Akhirnya dicabut. Bikin aturan apa? Baru lagi. Ternyata orang baru yang bikin aturan juga hulus. Akhirnya nanti digugat lagi. Aturan dari Allah itu yang terbaik. Karena dibangun di atas ilmu Allah yang sempurna. Allah Azza wa Jalla itu tahu segalanya. Ilmunya sempurna. Tahu apa yang terbaik buat kita. Tahu apa yang membahayakan kita. Tahu apa yang bermanfaat buat kita. Sehingga yang baik buat kita, yang bermanfaat buat kita, yang menguntungkan kita, itu Allah perintahkan
perintahkan untuk kita kerjakan. Sebaliknya, Allah Maha tahu bahwa ini berbahaya, merugikan, merusak. Makanya sama Allah diapain? Dilarang. Berarti kalau ada perintah, pasti sesuatu yang diperintahkan itu menguntungkan kita. Baik buat kita. Sebaliknya, kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti itu merugikan kita. Pasti itu merusak kita. Zina haram apa halal? Haram. Kenapa diharamkan? Merusak. Merusak tubuh, atau merusak agama, atau merusak keluarga. Semuanya rusak. Baik zina dengan lawan jenis maupun zina sejenis. Laki-laki berzina dengan perempuan, atau laki-laki berzina dengan laki-laki, atau perempuan berzina dengan perempuan. Itu merusak tubuhmu, merusak keluarganya. Betapa banyak anak-anak yang terlantar. Kira mana ndi buh. Subhanallah. Pernah ada kejadian diceritakan oleh teman kami. Wanita geleman. Napa? Geleman. Geleman gue apa? Karo siapa baik gelem. Sama siapa aja mau. Singkat cerita, hamil. Singkat cerita apa? Hamil. Pertanyaannya, yang tanggung jawab siapa? Maka ditelusurilah oleh lurah di desa itu yang punya hubungan sama wanita itu. Ketemu wong 10. Saya tanya, dari 10 orang ini yang mau merawat, mendidik, membiayai apa? Tidak ada yang mau. Semuanya merasa, gue udah nyong. Begitu lahir, loh gue urunnya mau kayak kok. Loh tapi kan rambutnya kayak kok. Akhirnya apa dilakukan? Diundi. Diundi, bayangkan. Anak bapak-bapak undian ini. Itulah salah satu contoh dampak buruk dari apa? Berzina. Makanya diharamkan dalam agama kita. Jangankan berzina, mendekati zina aja nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Tapi sayangnya orang di zaman ini begitu gampangnya untuk mendekati zina. Karena fasilitasnya mudah untuk didapatkan. Kenapa? HP. Nonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton. Berkomunikasi dengan orang yang tidak halal untuk diajak komunikasi. Berteman dengan entah siapa yang mengajak kepada hal-hal yang negatif. Saya kan udah kuat imannya, Masya Allah. Saya kan punya hafalan banyak Ustaz, ayat Quran, hadis Nabi. Subhanallah. Emang kita kuat imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Emang kita sekuat imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga? Oh iya-iyanya gaya-gayaan imannya sudah kuat, terus merasa aman masuk ke dalam pintu-pintu dan jeratan-jeratan syaitan tersebut. Allah musta'an. Lanjut.
رابعا لما كان من مقتضى اسمه سبحانه الملك ملكه لخزائن السماوات والأرض وتفرده سبحانه برزق العباد وأن خزائنه ملأى لا تنضب فإن اليقين بهذا يثمر في قلب العبد تعلقه بربه سبحانه في طلب رزقه واطمئنانه إلى ما كتب الله تعالى له مع أخذه بالأسباب التي أمر الله تعالى بها في طلب الرزق مع عدم تعلقه بها. Yang keempat, tidak mengkhawatirkan urusan rizki. Apa yang keempat? Tidak mengkhawatirkan urusan rizki. Nah, ini yang paling relate, napa relate? Yang paling berhubungan dengan hari-hari ini. Apa-apa larang, gajiane ora munda, barang-barang pada munda gitu ya. Orang yang meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini diatur sama Allah, maka dia tidak akan cemas dengan rezekinya. Kenapa Ustaz? Karena sudah ditanggung sama Allah. Dan yang menanggung rezeki itu Maha Kaya, Al-Ghani, Maha Kuasa, Al-Qadir, Maha Dermawan, Al-Jawad. Terus kurang apa? Semua yang ada dalam semesta ini punya Allah. Dan dia Maha Kuasa untuk memberikan itu kepada kita. Dan dia Maha Dermawan untuk memberikannya kepada kita. Lagi khawatir apa? Ya wis nemu mah baik turu ya ora kayak gue. Makanya di sini dikatakan apa? Ma'abadlil asbab, sambil berusaha. Ya. Jadi enggak kok kemudian ngesuk pada turu bae ditanggung apa? Allah. Cobalah tiru burung. Ya. Makanya burung itu dijadikan ilustrasi tentang tawakal. Burung itu nyontoni, nek esuk pahal. Pahalnya nang ndi? Sawahe jenengan. Pergi dia dari sarangnya, nyari makan, ya. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Ketika pagi hari berangkat dalam keadaan perut kosong, sore pulang dalam keadaan perut kenyang. Besoknya kayak gitu lagi. Makanya burung itu hatinya, suasana hatinya atau punya hati enggak ya burungnya? Kehidupannya kelihatan apa? Tenang gitu. Enggak terlalu mengkhawatirkan walaupun anaknya akeh. Enggak berpikir bali-bali gawa kresek kayak gitu. Di sisi ngakeh, Bu. Sebulan gitu. Besok-besok. Insyaallah. Ya. Karena ketawakalan total burung kepada Allah. Terakhir, khamisan lamma kanal mulukul haqiqi huwa lillahi ta'ala wa anna mulkal ibad fid dunya innama huwa mulkun naqisun wa 'ariyatun mustaraddatun wa la yamlikuna illa an yumallikahumullahu ta'ala fa inna syu'u bihada yulqi fil qalbi tawadu'an lillahi ta'ala likulli mutamalliki syai'an min hadhihi dunya sawa'un kana mulkan kabiran kamulkil muluki wassalatin aw kana tamallukan juz'iyan
limalin aw ardin aw ghairi dzalik. Nah, yang terakhir yang kelima, bersikap tawadhu walau memiliki kekuasaan. Apa yang kelima? Bersikap tawadhu walaupun memiliki kekuasaan. Kok bisa Ustaz? Ini termasuk buah mengimani nama Allah Al-Malik, sang penguasa mutlak. Apa korelasinya? Karena ketika kita meyakini bahwa Allah itu sang penguasa mutlak, berarti satu-satunya yang punya kekuasaan sempurna cuma siapa? Allah. Kalau kita punya kekuasaan, berarti itu tidak sempurna. Dan itu sifatnya cuma sementara. Serta itu merupakan titipan dari siapa? Dari Allah. Lah ukur dititipi tok be. Ada orang nitip Harley kepada jenengan. Kur apa? Dititipi. Apa terus? Harley-ku. Kan enggak. Cuma dititipi tok kok. Ya. Maka ketika kita mendapatkan kekuasaan, entah itu kekuasaan yang sifatnya besar, ya jabatan, jadi presiden gitu ya, jadi bupati, jadi gubernur, itu jabatan besar. Atau kekuasaan yang sifatnya kecil, ya. Menguasai apa? Motor. Seperti tantang petenteng, mentang-mentang motornya anyar gitu ya. Biasa aja. Ya. Jadi nggak usah datakan apa? Iya apa jenis? Geber. Ben wong-wong pada apa? Belum. Ya, wong itu juga paling kredit, ngerti nih. Paling juga dibeliin orang tua. Kalaupun beli sendiri, itu juga dikasih sama Allah. Ngapain sih kita sok-sokan? Saya tutup dengan pengalaman pribadi. Saya pernah kedatangan jamaah pengajian. Bawa motor laki-laki. Saya lupa, saya itu apa? Mega Pro apa gitu. Pokoknya motor laki-laki lah. Dan saya emang seumur-umur nggak pernah naik motor yang kayak gitu ya. Ngertinya yuk motor bebek. Sekarang ada apa? Matic gitu. Coba Ustaz, coba. Si kepriwe carane? Nggak tahu gigi-gigi main gigi itu nggak paham saya. Akhirnya diajari gini Ustaz main. Oh gitu. Cobalah. Ya, dari sini nih dari pondok itu terus ke arah sana pada marah gitu. Yang biasanya numpak motor cilik terus jujuk numpak motor apa? Gede kan yang mandan kepriwe rasanya makser nang ati. Perasaan orang tuh ngelihat semua padahal ya enggak. Jadi antara perasaan dengan realita itu enggak mesti sama. Jadi perasaan tuh orang dilihatin orang. Akhirnya muncullah perasaan bangga, sombong gitu ya. Lancar, balik ke sini. Apa yang terjadi? Nang perapatan macet. Jadi kepriwe carane? Akhirnya nuntun. Allah, keton banget orang profesional. Setelah itu perasaan tinggal gue lah. Levelnya nyong beda gitu. Gampang apa? Gampang terpengaruh suasana hatinya. Pengalamannya. Kalau jenengan no problem ya silahkan. Kalau kita problem dengan yang seperti itu ya mendingan menjaga suasana hati. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah untuk membahas nama Allah yang lainnya. Kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.